peternakan dimanapun kalian berada. Di sini saya ingin membuatkan sebuah video bagaimana cara kita membuat pakan fermentasi kepada peternak. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Di sini saya sebagai seorang penyuluh berasal dari Universitas Timur, terkhususnya peternakan, Fakultas Pertanian Sains dan Kesehatan. Nama lengkap saya Yuliana Dermain dengan NPM 1323006. Di sini saya ingin memenuhi mata kuliah penyuluhan peternakan. Oke, sobat peternakan, di sini kita ingin memperkenalkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk proses fermentasi pakan ternak tadi. Jadi alat-alat di sini berupa parang dan juga pisau. Kalau untuk di punya bahan-bahannya ada daun pisang, ada daun pepaya, ada daun pisang, ada daun lantoro dengan daun di atau singkong. Jadi untuk dia punya bahan-bahan selanjutnya di sini ada sagu sebagai pengganti jagung karena jagung di sini terbatas dan tidak ada, makanya kita gunakan jagung sebagai sumber karbohidratnya. Dan juga dedak tadi secukupnya yaitu 1 kilo dengan di sini ada gula merah ada 1 dengan gula pasir dan juga dia punya adanya garam. Sobat peternakan, di sini kita masuk ke prosedur tahap pembuatan pakan fermentasinya. Jadi pertama-tama kita cacah semua bahan pakan yang ada di sini, hijauan dan semua bahan baku pakan yang berupa batang pisang, daun ubi atau daun singkong, lantoro, dan juga daun pepaya. Setelah semua bahan-bahan tercampur yaitu hijauan tercampur, kita tambahkan di sini ada sagu di sini kita gunakan 1 kilo untuk mengganti jagung. Karena jagung ada, jadi kita gunakan sagu sebagai pengganti karbohidrat. Lalu kita campurkan lagi secara merata. Kita tambahkan lagi
pencampurannya di sini kita ambil bahannya secara sedikit demi sedikit agar proses pencampurannya kelihatan maksimal dan juga merata. Oke sobat peternakan, di sini kita gunakan gula merah dan juga gula pasir. Jadi gula merahnya di sini kita gunakan tujuannya untuk mengaktifkan mikroorganisme pengurai yang akan kita larutkan, dan juga setelah itu kita campurkan ke bahan baku pakan yang ada. Jadi prosedur penggunaannya kita iris sedikit demi sedikit agar sebentar kelihatannya maksimal. Oke, jadi karena EM4-nya tidak ada, kita gunakan gula merah sebagai EM4, pengganti EM4. Oke. Jadi gula merahnya kita larutkan menggunakan air sedikit agar proses pelarutannya sempurna. Jadi ini dia pengganti ya. Jadi manfaatnya kita percikan beberapa bahan pakannya. Campurkan lagi manfaatnya dengan bahan baku pakan secara merata seperti biasanya. Oke, jadi karena bahan baku pakannya kita hanya menggunakan setiap bahan bakunya itu 1 kilo, jadi gula pasirnya kita hanya gunakan 2 sendok teh saja. Jadi proses pencampuran gula pasirnya itu seperti ini. Lalu kita isi air sedikit untuk proses pelarutan gula pasir. Kita aduk-aduk gula pasirnya sampai benar-benar larut. Tujuannya agar gula pasir ini sebagai makanan bagi bakteri bakterosis di dalam proses fermentasi nanti. Oke, jadi proses pelarutannya itu sudah kental atau sudah selesai seperti ini. Selanjutnya kita siramkan kepada bahan baku pakan yang tadi sudah kita campurkan. Jadi proses pencampurannya seperti ini. Jadi selanjutnya gula pasir yang sudah kita siramkan tadi kita campurkan lagi seperti biasanya. Seperti ini kita campurkan sampai kelihatan benar-benar merata. Oke, jadi bahan pakan yang kita gunakan lagi itu berupa garam dapur. Jadi garamnya di sini kita gunakan hanya 1 sendok teh saja, karena garam dapur ini kita gunakan hanya sebagai penambah cita rasa untuk bahan baku pakan yang akan kita campurkan juga. Jadi penggunaannya itu hanya 1 sendok teh saja, karena lebih akan menimbulkan keasaman dan juga keasinan. Maka dari situ kita menggunakan 1 sendok teh saja. Kita lupa pula tambahkan sedikit air untuk melarutkan garam dapur yang kita gunakan. Proses pencampurannya itu seperti ini. Setelah kelihatan larut semuanya garam dapurnya, kita siramkan lagi ke bahan baku pakan yang tadi sudah kita sediakan. Jadi proses penyiraman
bahan pangan pencampurannya itu harus benar-benar tidak boleh terlalu kering, tidak boleh terlalu basah. Jadi dia harus basah agar proses fermentasi yang akan kita gunakan itu inkubasinya selama 1 hari saja, agar proses pemberian makanan kepada ternaknya itu juga cepat. Jadi kita campurkannya seperti ini, sobat. Oke, sobat peternakan dan juga mau pengobatan, kita selanjutnya itu melakukan proses inkubasi. Jadi proses inkubasi di sini kita bahan-bahan pangan semuanya yang kita tutup secara merata secara anaerobi. Artinya di sini tanpa menggunakan udara atau tanpa kita menggunakan udara akan masuk ke pakan tersebut. Jadi proses inkubasinya itu tertutup seperti ini. Usahakan supaya tidak ada angin atau udara yang tersisa yang akan masuk ke pakan yang akan kita inkubasi. Oke, jika sudah, kita akan masukkan ke tong atau tempat wadah yang akan kita inkubasikan selama 24 jam ataupun 1 hari. Oke, masyarakat pengobatan, sekarang proses inkubasinya dan proses inkubasinya kita isikan ke tong kosong seperti ini. Lalu kita tutup bagian atasnya menggunakan jadi sekarang kita mengikat bahan baku pakannya seperti